Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Mohon maaf sebelumnya Bapak menggunakan kaos karena memang Bapak saat membuat video ini pada malam hari, jadi Bapak tidak sempat ganti baju. Langsung saja sekarang kita masuk ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita tidak akan membahas materi-materi yang sebelumnya, namun kita akan membahas persiapan untuk ujian praktek, di mana ujian praktek akan dilaksanakan Senin besok, tanggal berapa? 18, Jumat, 19, 20, 21 kalau nggak salah. Bapak lupa, pokoknya Senin besok. Hari Senin kalau nggak salah itu seni budaya, ketemu Bapak juga. Hari Selasanya Bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, mungkin Bapak juga sudah menyampaikan kepada kalian seperti persiapan untuk pidato, persiapan untuk puisi, dan persiapan untuk membuat puisi. Pertama, yang harus diperhatikan ketika pidato. Kalian tidak harus menghafal semua teks yang ada di pidato itu, namun kalian harus dicatat poin-poin penting yang ada di pidato tersebut. Ketika kalian berpidato nanti, kalian tidak harus sesuai teks. Jadi kalian bisa improvisasi menggunakan bahasa kalian, namun poin yang disampaikan dalam teks yang sudah saya share itu bisa kalian sampaikan juga melalui public speaking kalian. Itu yang pertama untuk pidato. Yang kedua, persiapan ketika berpidato bukan dari penghafalannya, tapi dari kesiapan kalian. Contohnya, ekspresi kalian harus bisa menyesuaikan, kapan kalian harus melihat audiens, kapan kalian harus contohnya menunjuk, seperti yang saya hormati, lalu teman-teman semuanya. Jadi semua anggota tubuh kalian itu ikut berbicara. Jadi bukan cuma mulut yang berbicara, tapi semua anggota tubuh berbicara. Seperti mata menatap audiens, tangan, badan, gestur tubuh, itu semuanya ikut berbicara. Itu yang perlu dicatat. Selanjutnya, untuk berkaitan dengan cipta puisi atau membuat puisi. Banyak sekali yang masih belum membuat puisi, bahkan masih bingung, atau ada tadi yang nggak tahu, Bapak buat puisi apa? Buat puisinya gimana? Jadi itu yang harus jadi catatan kalian. Kenapa? Karena saya sudah share pembahasan itu, kapan kamu harus buat puisinya tentang apa, itu sudah saya share jauh-jauh hari, sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi masih ada yang belum tahu, bahkan bingung, belum bikin gitu. Padahal waktunya tinggal 1 minggu. Setelah kalian selesai menciptakan atau membuat puisi, tahap selanjutnya adalah kalian harus menghafal. Istilahnya bukan menghafal sebenarnya, karena memang nantinya kalian boleh melihat teks. Tapi maksud melihat teks di sini itu adalah bukan membaca. Kalian tetap harus hafal part-partnya, isinya, maksudnya. Jadi ketika kalian nanti membaca puisi, tidak terpaku ke teks. Paham ya? Contohnya, liriknya adalah ibu, jasamu tiada tara contohnya. Jadi kamu nggak boleh terpaku ke teks, ibu, jasamu tiada tara. No. Caranya gimana? Caranya adalah tadi, kalian harus paham dulu atau sedikit menguasai puisi itu. Baru ketika baca, kalian bacanya seperti ini. Ibu, jasamu tiada tara. Begitu. Jadi jangan si mata itu tetap berbicara. Seperti di pidato tadi, yang berbicara itu bukan cuma mulut, ada mata, gestur, gerak badan, gerak kepala, itu semuanya harus berbicara, harus sinkron. Oke. Jadi saran saya memang harus dihafalkan itu puisi. Nanti ketika baca puisi, ya untuk patokan nggak apa-apa lah kamu bawa kertasnya, tapi tidak untuk dibaca keseluruhan dari awal sampai akhir itu dibaca terus. No. Tetap ya, nanti kalian baca puisi, dibaca tapi sudah hafal atau sudah tahu maksudnya atau sudah tahu isinya. Jadi ketika kalian maju sudah tidak bingung, tidak kesusahan untuk membaca puisi. Di mana part harus sedih, di mana part harus teriak, di mana part harus kebingungan dan lain sebagainya. Gitu ya.
Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan untuk sekarang yang belum bikin puisi, silahkan diselesaikan puisinya. Bagi yang ingin saya baca atau saya koreksi terlebih dahulu, bagus atau tidaknya, boleh difoto lalu dikirim ke saya melalui WhatsApp pribadi. Nanti saya baca. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki atau memang perlu ada yang saya kritiki atau yang perlu dikasih saran, nanti langsung akan saya respon. Gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.